Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kono Kono Tani, channel belajar tani bersama. Baik, di kesempatan kali ini saya masih di ladang jagung seperti biasanya ya guys, dan tentunya tetap membahas tentang seputar pertanian. Oke, langsung saja di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan cara pengaplikasian paket anti gulma untuk obat selektif untuk tanaman jagung ya. Nah, ini kotaknya dan untuk reviewnya kemarin sudah saya review untuk teman-teman, dan kali ini saya akan mempraktekkan untuk cara pengaplikasiannya ya guys. Oke, ini isi paketnya ada 3. Nah, ini seperti yang sudah saya review kemarin. Oke, langsung saja di sini saya akan mempraktekkan untuk teman-teman semuanya. Nah, di sini saya menggunakan tangki yang berkapasitas 16 liter atau 14 sampai 16 liter ya guys. Nah, sesuai dengan yang seperti yang saya praktekkan sebelumnya, yaitu untuk caranya kita isi dulu 2 ember seperti ini ya guys. Nah, ini kita isi 2 ember untuk airnya atau tangkinya ya, kita isi untuk 2 ember. Nah, ini tampungan saya guys. Nah, 2 ember dulu. Oke ya, ini 2 ember dulu. Nah, kelihatan ya ini. Nah, ini airnya seperti segini dulu. Kemudian kita siapkan untuk setengah ember dan kita campurkan ketiga bahan atau ketiga obat ini ya guys ya. Oke, jadi sudah seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ini saya akan menuangkan ini yang atrasnya dulu ya, herbisida sistemiknya dari ketiga-tiganya, tapi di sini saya akan menuangkan atrasnya dulu. Untuk takarannya sebetulnya 40 sampai 70 ya. Jadi di sini saya menggunakan ini 50 cc saja ya. Karena untuk penyemprotannya kita sesuaikan dengan rumputnya. Kalau di tempat saya rumputnya tidak begitu lebat, tidak begitu tinggi ya. Jadi saya menggunakan 50. Nah, saya menggunakan tengah-tengahnya antara 40 sampai 70. Oke ya. Jadi kita tuangkan 50 dulu untuk atrasnya. Nah, pas. Nah, ini 50 guys. Takaran seperti ini itu 50. Oke. Dan selanjutnya yang kedua yaitu ini aleronnya ya, aleron 60 SC. Nah, ini sudah satu paket. Kemarin ada 3 obat ya. Nah, ini juga saya takarannya sama, yaitu antara 40 sampai 70 ya untuk dosisnya. Tapi di sini saya menggunakan 50 karena rumputnya seperti yang saya sudah bilang tadi, yaitu rumputnya tidak terlalu lebat. Saya menggunakan 50. Nah, seperti ini 50 ya. Oke. Dan untuk selanjutnya ya guys. Nah, untuk selanjutnya ini yang terakhir yaitu base more atau perekat ya, atau perata. Nah, itu antara 10 sampai 15. Kalau ini saya tidak berani mengurangi karena ini sangat berpengaruh ya guys untuk perekatnya itu, karena perekat itu jika terjadi hujan maka akan tidak akan larut ya, untuk obatnya itu tidak akan larut. Jadinya ini tidak berani mengurangi, saya menggunakan takaran 15 cc. Nah, seperti ini bisa dilihat ya, ini 15 cc. Nah, kemudian ya, ini versi saya. Nah, ini diaduk dulu guys, diaduk dulu dalam ember ini, kita diaduk. Nah, diaduk seperti ini menggunakan ranting atau apa, yang penting bisa mengaduk. Nah, tujuannya mungkin ada teman-teman yang bertanya tujuannya kenapa ini saya lakukan pencampuran di sini, di mana namanya di ember ya. Nah, ini tujuannya agar lebih tercampur guys. Karena ini nanti kalau langsung dimasukkan ke dalam tangki penyemprotan, yang terjadi adalah menggumpal ya, karena ada perekatnya. Kalau sudah dilakukan pencampuran seperti ini sampai berbusa, maka tidak terlalu menggumpal ya. Nah, di sini nanti akan saya buktikan kalau ini obatnya terlalu menggumpal jika tidak dilakukan perataan pada ember seperti ini. Nah, jika sudah berbusa seperti ini, kita masukkan ke dalam tangki penyemprotan guys ya. Nah, jangan lupa menggunakan saringan karena nanti untuk kotorannya biar tidak masuk. Nah, kita masukkan dulu untuk obatnya yang sudah kita campur.
Nah, seperti ini. Oke, nah itu bisa dilihat ya. Jadi ada sisanya. Sisanya itu adalah perekat ya. Jadi kalau kita langsung masukkan ketika obat ini ke dalam tangki penyemprotan, seperti yang sudah saya bilang tadi, untuk obatnya akan menggumpal di sini, guys. Oke, jadi setelah kita masukkan obatnya, kita tambahkan airnya sampai penuh ya, guys. Nah, kita isi untuk airnya sampai penuh. Nah, sampai seperti ini sudah penuh ya, guys. Nah, selanjutnya ini kita bisa mengaduknya ya dengan menggunakan ini. Nah, ini tadi menggunakan ranting kayu ya. Yang penting bersih ya, guys. Kalau tidak bersih ini nanti akan menjadi seret ya untuk tangkinya, nanti penyemprotan di nozzle-nya ini akan seret. Nah, kita aduk seperti ini, maka untuk obatnya ini akan benar-benar tercampur ya. Nah, sekali lagi di sini saya tidak bermaksud menggurui, di sini saya hanya berbagi pengalaman tentang apa yang saya terapkan ya, guys. Oke, seperti ini. Nah, jika sudah dirasa sudah tercampur, maka kita bisa langsung mengaplikasikan atau menyemprotnya pada rumput di lahan kita seperti ini. Oke, guys, jadi cara pengaplikasiannya ya. Nah, di sini poin penting, nah nozzle-nya itu harus dihadapkan ke seperti bawah ya, jangan sampai seperti ini. Kalau seperti ini nanti terkena jagungnya ya. Nah, poin penting lagi, sebetulnya ini terkena jagung tidak akan mati ya, cuman di sini kita akan meminimalisir agar tidak mengenai jagungnya ya, karena ini efeknya nanti kondisi jagungnya akan sedikit menguning. Dan cara pengaplikasiannya lagi zigzag ya, guys, seperti yang sudah saya lakukan dulu. Jadi seperti ini ya, seperti ini sini. Nah, zigzag seperti ini. Nah, otomatis nanti ini untuk jagungnya tidak terkena ya, yang terkena di pangkalnya. Nah, ini aman ini. Nah, jadi zigzag seperti ini, set tuh zigzag. Nah, seperti ini caranya zigzag. Nah, nanti ini akan mengenai daunnya si rumputnya seperti itu ya, guys. Nah, karena ini jika terkena sedikit saja, ini akan istilahnya ini akan mati, guys, untuk rumputnya karena ada perekatnya ya. Nah, seperti itu. Jadi cara melakukannya zigzag seperti ini. Nah, zigzag. Nah, dan perlu diingat lagi untuk pengaplikasiannya harus di pagi hari ya. Nah, untuk cuaca seperti ini sedikit mendung itu bagus, asalkan 2 jam tidak terkena hujan. Itu untuk perekatnya atau obatnya juga itu akan mengenai si rumputnya ya, maksud saya. Jadi tidak perlu khawatir, walaupun setelah penyemprotan terus ada hujan selang 2 jam, itu rumputnya akan mati seperti yang sudah saya lakukan di musim panen yang lalu, seperti itu. Nah, jadi untuk cara pengaplikasian anti gulma itu sama seperti cara pengaplikasian kayabas ya, guys. Nah, caranya zigzag. Dan poin penting, 2 poin penting lagi yang sudah saya bicarakan tadi, jangan terlalu mengenai daun jagung seperti ini ya. Nah, walaupun daun jagungnya ini tidak mati atau jagungnya tidak mati, kita bisa meminimalisir dari efek obatnya ini pada jagung, yaitu dengan cara zigzag di bawahnya seperti ini. Untuk nozzle-nya harus jangan ke bawah ya, tapi ke depan seperti ini. Nah, ke depan. Nah, yang mengenai adalah daun jagung yang paling bawah seperti itu. Oke ya, guys, mungkin cukup sekian dulu untuk cara pengaplikasian dari obat anti gulma pada tanaman jagung. Nah, di sini saya tidak bermaksud menggurui, di sini saya hanya berbagi pengalaman tentang apa yang saya lakukan. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, karena di sini saya akan melakukan melanjutkan untuk penyemprotan gulma. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat berkarya, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.